mestinya 3 atau 4 kali lebih tebal dari ini. Karena UGM, dokumen yang kami minta ke UGM itu jauh lebih banyak. UGM sudah kooperatif dengan kepolisian, menyerahkan 505 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami Bon Jovi. Seandainya satu dokumen saja tidak ada, apakah diterima atau tidak? Jelas tidak, gitu kan? Dan kemana dokumen tersebut? Mungkin waktu kami pindah tercecer, saya dengan tegas bilang saya nggak percaya, karena masa dalam sekian banyak bundel itu ya hanya ijazah itu yang tidak ada gitu loh. Mungkin kalau ibarat pertandingan itu paling seru. Karena kan semua dokumen-dokumen penting sekarang ada di tangan kepolisian. Sementara UGM sendiri bilang kepada kami tidak punya, tidak dalam kuasaan UGM dan tidak memiliki dokumen itu. Jadi kami belum dapatkan satu lembar pun dokumen dari UGM dan kita akan tunggu nanti setelah kita datangi UGM dan semuanya akan terungkap setelah kita bersidang dengan kepolisian. Makasih teman-teman sudah menunggu gitu ya. Proses kami tadi sudah diserahkan dokumen cukup tebal. Nanti teknisnya boleh dengan Mas Lukas yang jelaskan. Yang pasti bahwa hasil di dalam kita sudah diserahkan hasil berupa sejumlah dokumen yang digunakan Jokowi mendaftar. Tapi ada 4 dokumen justru ini yang paling krusial yang tidak ada, tidak diserahkan. Pertama itu adalah soal bukti penetapan apakah Jokowi pada saat mendaftar sehat atau tidak. Itu tidak ada. Oke, sampai kita tidak tahu apakah tercecer tidak, itu janji akan diserahkan. Yang kedua adalah, jadi ada 4 yang tidak ada. Yang kedua, ijazah. Nah, ijazah ini terdiri dari 3 yang tidak ada. Satu itu adalah ijazah SD belum diserahkan, tidak ditemukan tadi di bundel dokumen ini. Yang kedua adalah ijazah SMP tidak ada. Yang ketiga adalah ijazah SMA. Yang ada hanya ijazah terakhir, yaitu adalah di situ tertulis lulus di UGM. Oke. Nah, yang menarik di antara 3 yang tidak ada ini adalah juga di biodata. Di biodata Jokowi, CV, disebut CV itu ya. Ternyata yang jelas itu tertera hanya SD-nya. SD 111. Oke. SMP dan SMA tidak dijelaskan di mana mereka sekolah. Hanya tahunnya. Jadi saya ulangi, hanya tahunnya yang dijelaskan, tidak dijelaskan tempatnya di mana mereka sekolah. Oke? Itu yang paling tidak ada 4 hal yang sangat krusial yang ditemukan tadi, harusnya kami diserahkan kepada kami dan itu belum ada. Mas Suat. Ya, tapi ada beberapa kekurangan tadi 4 dokumen. KPU DKI berjanji akan menyerahkan nanti tetap. Akan dicari. Tapi kita juga punya versi dari KPU Solo soal ijazah itu, ijazah SD, SMP, SMA. Jadi nanti akan saling melengkapi ya, tetapi justru pasalnya di situ. Kenapa ada KPU yang punya, tapi ada KPU yang tidak punya? Itu yang nanti tetap akan kita kejar dan ini setebal ini ya. Kami berharap nanti di UGM harusnya minggu depan mestinya 3 atau 4 kali lebih tebal dari ini. Karena UGM, dokumen yang kami minta ke UGM itu jauh lebih banyak. UGM sudah kooperatif dengan kepolisian, menyerahkan 505 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami Bon Jovi. Mbak Leoni, silakan Mbak. Tadi ya dokumen yang tidak ada sudah dijelaskan. Tadi di dalam saya sempat bertanya kepada dari KPU, seandainya satu dokumen saja tidak ada, apakah diterima atau tidak? Jelas tidak, kan? Dan kemana dokumen tersebut? Mungkin waktu kami pindah tercecer, saya dengan tegas bilang saya nggak percaya, karena
Masa dalam sekian banyak bundel itu ya, hanya ijazah itu yang tidak ada gitu loh, nggak masuk di akal saya. Saya sebagai dosen, saya orangnya detail dan akan ngejar di mana letak ganjilnya itu, yang krusial itu di mana. Jadi ini 3 ijazah tidak mungkin tercecer, mesti ada ya. Oke, kita berharap KPU DKI akan menyerahkan. Kemudian satu hal yang penting adalah tadi saya juga meminta bahwa semua dokumen berkas pencalonan tersebut itu nanti bisa diakses ya, diakses oleh publik melalui sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Karena itu penting untuk transparansi publik, bukan hanya ditayang sebentar lalu hilang gitu loh. Pada kalau kita mau demokrasi ini bagus, transparansi itulah kuncinya. Bukan diperlakukan sesuka hati dari penyelenggara, tapi harus taat pada aturan. Nah itu, terima kasih. Ya, yang penting juga tadi kan kita ada diskusi lah, dialog ya. Ada beberapa kekurangan, terus kita informasikan apa yang kami dapat dari KPU Pusat dan KPU Solo. Intinya adalah yang dilakukan Bon Jovi itu adalah memberikan PR kepada KPU bagaimana melacak, meretrieve dokumen. Nah, yang paling penting adalah agar semua ini, kecacatan ini, kelemahan ini tidak boleh berulang dalam pemilu Pilpres selanjutnya, Pilkada selanjutnya tahun 2029 dan sebelumnya. Itu yang paling penting poin kita datangi KPU kali ini, dan monggo nanti teman-teman juga meliput ketika kami mendatangi UGM ya. Berarti ijazah Gibran harusnya berkas pendaftarannya harusnya terbuka. Ya. Tidak hanya Gibran, siapapun yang publik ingin tahu, dan itu mestinya otomatis. Bro Petrus ya, mau sudah nambahin? terpublish. Hah? Nah, Cukup ya? Bro Petrus sama Terima kasih. Ya. Cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih Terima ya. kasih. Makasih ya. Mau di ya ini Terima kasih teman-teman. berkas tebal ini banyakan sih kurang penting ya, sekunder. Oh, justru penting. Ini memverifikasi. Oh, ini gini. Jika tidak ada peraturan Gini ini, saya jelaskan soal verifikasi. tidak bisa tahu bahwa Ini ya, kepolisian yang menerima dokumen 505 dari UGM itu gimana lanjutannya? Lah ya, itu kan kita akan gugat juga, sudah kita gugat prosesnya. Surat nanti akan disidangkan mestinya paling lambat pertengahan bulan depan. Itu paling mungkin, kalau ibarat pertandingan itu paling seru. Karena kan semua dokumen-dokumen penting sekarang ada di tangan kepolisian. Sementara UGM sendiri bilang kepada kami tidak punya, tidak dalam kuasaan UGM, dan tidak memiliki dokumen itu. Jadi kami belum dapatkan satu lembar pun dokumen dari UGM, dan kita akan tunggu nanti setelah kita datangi UGM, dan semuanya akan terungkap setelah kita bersidang dengan kepolisian. Dan Bapak kan selalu menyebut Pratikno. Seberapa besar sih peran Pratikno pada soal kasus politik jasa? Ya, Pratikno itu kan khususnya kan yang sebagai tangan kanan Jokowi, tangan kepercayaan Jokowi, orang yang sangat memahami administrasi dan hukum ya. Dan yang penting dia mantan rektor UGM. Dan waktu itu ketika pemilihan rektor UGM yang sekarang ini kan ada sinyalemen lah, dugaan dia cawe-cawe agar yang terpilih orang yang bisa dikendalikan oleh Pratikno dan bisa menguntungkan posisi Jokowi dalam soal retrieve dokumen-dokumen, khususnya dokumen ijazah ini. Pak, terkait kepolisian, apakah Bapak akan mengambil langkah sama seperti FEB TNI? Menggugat CLS. Nah itu nanti tergantung, kan kita akan kompilasi dokumen yang begini banyak, akan kita teliti dulu bagaimana konsistensinya, apa yang kurang, apa yang cacat. Nah kalau bukti-bukti ya itu sudah lengkap, tidak terbuka kemungkinan bagi kami untuk melakukan gugatan-gugatan hukum itu. Tapi itu belum kita pikirkan sampai sejauh ini. Karena memang wilayah Bon Jovi adalah wilayah melacak dokumen. Untuk dokumen yang dari UGM, apakah tim Bon Jovi ke UGM atau Iya, kita akan berangkat ya? kita tunggu dulu komunikasi. UGM sampai saat ini belum memberikan informasi apapun. Yang jelas batas terakhir itu
Kita sekitar menunggu tanggal 15, 16. Kalau itu kita akan proaktif untuk menagih gitu ya. Yang saya sebut tadi itu ini. Jadi ada PKPU nomor 9 2012, pedoman teknis pencalonan pemilihan umum untuk pilkada. Ini ada syarat dan ada kewajiban untuk verifikasi. Jadi seharusnya tadi kejanggalan-kejanggalan itu diverifikasi. Verifikasi faktual itu. Kenapa tidak fotokopinya tidak sama aslinya? Kenapa tidak ada tanggal? Oke. Dan kenapa ada 3 ijazah tidak ada? Oke. Oke, terima kasih. Dan kalau itu tidak ada harusnya dia gugur. Pencalonannya tidak boleh berlanjut. Tidak memenuhi syarat TMS. Oke. Makasih teman-teman. Kita akan analisis ini. Memenuhi undangan dari KPU untuk mengeksekusi putusan sidang di KIP, di mana pada persidangan yang lalu Bon Joy dimenangkan dan menyatakan bahwa seluruh dokumen Jokowi dinyatakan sebagainya itu dinyatakan terbuka. Yang tertutup itu hanya karena ada MPWP dan ada tanggal lahir gitu ya. Hanya itu yang tertutup. Yang lainnya dibuka, seluruh dokumen gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, kami sebenarnya sudah pernah memperoleh dokumen salinan ijazah, baru ijazah ya, Jokowi itu di KPU RI. Dan termasuk di KPU sini juga. Di KPU RI sudah tidak ada sensor. Di sini waktu itu adalah masih ada sensor. Ya, maka masih kemudian akhirnya kami mengajukan sengketa informasi. Dan kemudian di hasil sengketa itu dinyatakan tidak ada lagi sensor. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan, ini agak prinsipil gitu ya. Dan menurut saya agak krusial. Karena meskipun belum kesimpulan final, tapi setidak-tidaknya dari berbagai dokumen yang kami peroleh, khusus yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden itu adalah dinyatakan cacat hukum. Itu yang pertama. Setidak-tidaknya ada 3 yang krusial di sana. Pertama itu adalah, dan ini harusnya adalah membuktikan bahwa ini akibat karena tidak ada verifikasi faktual. Pertama itu adalah berkaitan soal dokumen ijazahnya sendiri, yaitu adalah yang berkaitan soal fotokopi. Karena kan orang menyerahkan fotokopi. Ada banyak aturan yang mengatur soal fotokopi saja itu diatur, apalagi bahkan soal tinta, bahkan soal tanda tangan, gitu ya. Jadi itu diatur kalau berkaitan dengan tinta untuk tanda tangan, legalisir itu diatur dinamakan adalah peraturan Permendagri. Ada Permendagri 54 tahun 2009, 2009. Ada Permendagri 55 tahun 2010, ada Permendagri 42 tahun 2011, dan ada Permendagri nomor 1 tahun 2003. Jelas sekali kalau kita tarik ke belakang, maka kita akan cek Permendagri mana yang digunakan pada saat Jokowi mendaftar. Ketika mendaftar calon gubernur di DKI, maka harusnya adalah Permendagri yang digunakan adalah tahun 2011 karena yang bersangkutan mendaftar 2012. Di sana jelas sekali bahwa untuk fotokopi saja itu ditegaskan. Jadi dalam Permendagri itu adalah tata dinasnya, tata dinas administrasi pemerintahan daerah. Itu dijelaskan bahwa untuk fotokopi saja itu harus sentring sama dengan aslinya. Bahkan dipertegas setidak-tidaknya menggunakan kertas 4. Itu jelas. Itu baru fotokopi. Yang kedua adalah soal warna. Warna itu juga jelas di sana dijelaskan di yang sebutkan tadi Permendagri 54. Bahwa yang boleh digunakan untuk legalisir ijazah, itu masih kita menggunakan stempelnya legalisir ya, itu disebutkan bahwa harusnya menggunakan hanya 2 warna, yaitu adalah warna hitam dan warna biru. Meskipun di 2011 itu kemudian dipertegas ada warna ungu. Jadi tinta penulisan ijazahnya adalah hitam, legalisirnya adalah warna ungu. Itu jelas di sana. Sayang sekali yang kita temukan adalah warna merah. Gitu. Sementara dalam Permendagri disebutkan bahwa warna merah hanya digunakan untuk administrasi yang sangat sekret yang biasanya digunakan adalah badan intelijen. Atau warna merah digunakan untuk stempel di lembar amplop yang tidak boleh orang lain membukanya. Itu yang soal tinta. Yang kedua adalah berkaitan soal, ini substansi juga berkaitan dengan tempus. Kapan digunakan ijazah, kapan dilegalisir ijazah ini? Tidak ada. Baik dari Surakarta, kita belum tahu yang dari DKI ini, karena yang ini kan masih sensor.
termasuk KPU RI pada saat dia maju capres tidak ada tanggal. Undang-undang tegas. Undang-Undang 30 tahun 2014 administrasi pemerintahan negara jelas di sana bahwa dokumen itu harusnya ada tanggal. Undang-undang Pensislikas juga menyatakan harus ada tanggal. Legalisirnya sudah ada. Bahkan ada disebut kadaluarsa. Untuk yang dari universitas negeri legalisirnya berlaku 6 bulan. Ini tidak ada. Kalau saya mengistilahkan kemarin Bu Leoni titik nol. Tidak ada tanggalnya. Jadi kita tidak tahu kapan dibuat ini. Yang menarik adalah karena Surakarta sudah mengirim ke kami tidak ada tanggal. Kok kompak tidak ada tanggal. Berbeda tanda tangan tapi semua tidak ada tanggalnya. Ini yang menurut saya sampai kemudian menyebut bahwa proses pencalonan Joko Widodo pada saat dia maju pada saat dia maju di KPU Surakarta sebagai wali kota dan capres harusnya adalah cacat hukum formil. Artinya dia harusnya adalah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dia harus batal sebagai pencalonannya. Dia harus gugur pada saat itu. Dan yang menyatakan menggugurkan itu adalah KPU. Bagaimana mereka melakukan gugur? Ada 2 tahapan sebenarnya. Ketika proses diserahkan administrasi, verifikasi administrasi dia akan menyatakan lengkap. Tapi verifikasi faktual tidak ada tanggal dan menggunakan tinta apabila tidak bisa diperbaiki yang bersangkutan, maka dinyatakan TNS. Tidak memenuhi syarat. Artinya harusnya pada saat itu adalah calon presidennya gugur dan harus digantikan oleh KPU, oleh partai politik pengusung. Itu pengantar sementara ke yang ketiga tadi apa Pak? Yang ketiga tadi adalah fotokopi. Yang pertama itu adalah fotokopi, kedua adalah tanggal, ketiga adalah tinta. Oke. Fotokopi yang saya teman-teman lihat gitu ya. Yang dari KPU ini. Nah, ini dari KPU RI. KPU DKI masih belum. Sama. Jadi KPU DKI. KPU DKI versi sensor. Versi sensor. Itu sama kan waktu di ini juga. Posisinya beda. Kalau dalam peraturan itu jelas bahwa dia harus sesuai aslinya. Ini yang di belakangnya ada. Ini KPU DKI. Yang menarik kalau memang betul itu adalah itu yang udah tanpa sensor. Nah, kalau benar itu adalah UGM yang memberikan, maka harusnya UGM menolak untuk tidak bertanda tangan kalau dia tidak sama dengan aslinya. Itu satu. Dan UGM harusnya tidak akan menggunakan tinta merah. Saya tidak akan mungkin memahami kalau UGM tidak tahu aturannya tersebut tadi. Termasuk di KPU saya tidak akan memahami kalau orang di KPU tidak paham undang-undang itu. Karena mereka pada saat uji tes masuk di KPU itu ada tes CAT dan di situ banyak sekali undang-undang, banyak sekali peraturan yang dipersyaratkan untuk mereka dia paham. Saya kira itu pengantar dari saya. Oke. Bang Jemi dulu lah, Bang Jemi. Yang kami kemarin dapati di waktu di KPU pusat bahwa ijazah SMA tidak diberikan. Makanya kami sangat mengharapkan karena ada dugaan-dugaan yang kami temukan di lapangan bahwa SMA yang ada itu ada SMA 6 Surakarta. Sedangkan yang ada juga di dalam buku wisuda SMPP. Jadi kami sangat mengharapkan pada hari ini untuk fotokopi ijazah SMA yang seperti di putusan KIP kemarin untuk bisa memberikan kepada publik. Jadi kedua itu masalah ijazah yang ijazah sarjana yang tidak ada tanggal. Harusnya kenapa? Tanggal itu menunjukkan seandainya dia 6 bulan sebelumnya, kalau sudah lewat berarti sudah tidak bisa pakai lagi. Yang jadi lucu ini harusnya KPU verifikasi ke UGM, tapi main terima aja tanpa melihat tanggal dan fakta di pengadilan kemarin bahwa UGM juga SOP-nya tidak ada. Mereka sudah lupa apa memberikan tanggal atau tidak. Saya kira itu dari saya. Boleh Pak perkenalkan Pak namanya Pak? Saya Jimmy Mokolensang. Oke, anggota dari Bon Jovi, kuasa dari Bon Jovi. Oke, terima kasih. Sampai hari ini berarti kita sudah menerima pertama dari KPU RI semua kecuali ijazah SMA. Lalu surat hasil yang kedua kami sebetulnya juga sudah menerima dari KPU Surakarta semua berkas, tetapi sayangnya bagian dokumen-dokumen penting seperti ijazah yang mestinya itu ada legalisir yang diberikan ke kami adalah versi fotokopi.
ada lisennya warna apa dan sebagainya. Itu juga foto kurang jelas. Dan hari ini kita dari KPU DKI ya dapat undangan. Kami berharap ya ini akan berbeda, sangat berbeda dari KPU RI yang akan diterima. Karena aturan PKPU yang mengawali setiap proses pencalonan itu berbeda. Ada sedikit perbedaan setelah saya cek bahwa untuk Pilkada DKI yang tahun 2012 itu selain ijazah SMA yang menjadi syarat, ijazah atau STTB SMA, itu juga ada kewajiban di PKPU 2012 pasal 14 itu juga menyertakan ijazah SD, SMP, SMA. Dan kalau dia lulus setelah itu ada di atas SMA ininya tingkat pendidikannya, maka dia juga harus menyertakan semua ijazah yang diterima setelah lulus SMA itu, apakah sarjana dan sebagainya. Dan artinya apa? Banyak hal yang nanti setelah ini untuk urusan penggunaan ijazah selama dalam proses mendapatkan jabatan publik, mulai dari KPU Surakarta, KPU DKI dan DKI, setelah melakukan verifikasi, proses verifikasi bagaimana KPU melakukan penerimaan, proses penerimaan, apakah mematuhi pada undang-undang atau peraturan yang berlaku. Kami memang seperti yang Bang Syamsi tadi sampaikan, menemukan banyak cacat di dalam prosesnya itu. Jadi sehingga secara ini belum ijazah asli ya, tapi ini adalah ijazah yang digunakan, maka kita meragukan keabsahan dari ijazah yang digunakan tersebut. Demikian ya. Namanya Bu, silakan Pak. Leoni Lydia. Ya. Dan saya penutup ya. Ya. Ini saya mau memberikan gambaran besarnya saja. Jadi kita ini rangkaian dari kemenangan Bon Jovi melawan KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo ya. Dan juga UGM. Dan semua KPU akan menyerahkan dokumen-dokumen yang kita minta. Jadi total nanti kalau kita dapat semuanya dari KPU Pusat, DKI dan Solo itu kurang lebih sekitar 100 dokumen. Per KPU itu 33 jenis. Per dokumen. KPU itu hampir 40 lah ya. Ya. Nah nanti di sini mestinya juga minimal kita akan mendapatkan 33. Nah tapi apapun yang dari KPU itu bersifat dokumen-dokumen sekunder ya dalam persepsi saya, dalam arti begini, kalau ingin menunjukkan bukti ijazah Jokowi, keaslian atau kepalsuan, kita menunggu data-data dokumen primer dari UGM. Ya. Yang mestinya minggu depan mestinya sudah bisa kita dapatkan ya. Karena tenggat waktunya sudah selesai. Kami berencana kalau UGM tidak berinisiatif mengirimkan itu, kami akan datangi ya, cepat atau lambat, mungkin minggu depan. Nah kemudian adalah kita akan, kenapa kita terus mengejar ini dokumen sedemikian detail, karena kita akan mempersoalkan dua aspek kan, syarat calon seperti ijazah itu kan syarat calon, tapi juga syarat pencalonan, artinya bagaimana koalisi partai yang dulu mencalonkan Jokowi itu ikut bertanggung jawab dalam proses pencalonan itu selain calon. Dan kita perkembangan terbaru kan dari teman-teman yang mempersoalkan ijazah itu kan akan melakukan gugatan terhadap KPU Solo. Nah, artinya karena diduga ada oknum-oknum KPU Solo yang mungkin terlibat dalam proses, ya kalaupun bukan maladministrasi, tadi ada disebut teman-teman cacat ya, proses pencalonannya dulu di wali kota. Dan kita ingin tahu di level gubernur ini bagaimana, apakah juga ada semacam konspirasi untuk melancarkan itu artinya gini, KPU tidak bekerja dengan prudent, dengan benar, dengan hati-hati. Misalnya seperti tadi yang sudah diawarkan teman-teman, bahwa kok bisa ada legalisasi ijazah yang stempelnya warnanya mencurigakan, kemudian tidak ada tanggalnya, kok diloloskan begitu saja. Nah, apakah ini ada semacam
uji konspirasi, ada persekongkolan. Nah, kita akan lihat. Nah, kita harapkan ya dari dokumen ini total kita akan mendapatkan berarti hampir 100 nanti ya, 90 sekian. Dan kita tunggu plot twistnya dari UGM, dan masih ada satu lagi. Perjuangan Bon Jovi ini masih panjang. Di Polda. Bulan depan kalau berjalan lancar, kita akan berdebat dengan Kepolisian RI atau Polda Metro Jaya. Nah, situlah kita akan menguji 505 dokumen yang diserahkan UGM kepada kepolisian. Itu isinya apa saja? Itu adalah misteri terbesar abad ini untuk Indonesia, politik Indonesia. Dan semoga semua orang sudah geram, 3 tahun terakhir ini soal ijazah ini akan terbuka. Jadi akan ada dukungan dari semesta, Tuhan yang akan membuka semua ini sehingga bangsa Indonesia bisa tidur nyenyak, dan pada pemilu ke depan tidak terulang lagi ini cacat-cacat konspiratif ini. Terima kasih. Lukas Luarso. Kita juga di Polda itu meminta bisa melihat ya ijazah asli, karena kan katanya Jokowi menyerahkan ijazah asli ke sana. Nah itu. Ya. Masih menunggu. Belum. Sebenarnya gini, teman-teman. Kesimpulan Pak. Jadi ya kesimpulan. Jadi dari beberapa kejanggalan tadi sebenarnya ada 2 hal alternatif selain menunggu hasil dari Polda. Yang pertama itu adalah yang bisa memang mengklarifikasi, dan ini semuanya saya minta waktu persidangan di KIP, yaitu ada dua orang, ada 2 institusi. Personalnya itu pertama adalah Jokowi sendiri harus menjelaskan apakah benar mereka menggunakan legalisir itu tidak ada tanggal. Apa yang bersangkutan tidak memeriksa pada saat dilegalisir ijazahnya. Kalau itu memang betul yang bersangkutan. Karena itu terjadi legalisir itu adalah dokumen digunakan dari tahun 2005 sampai 2018. 3 dokumen itu tidak ada yang tanggal. Kedua adalah dia hanya dia yang bersangkutan paham apakah betul itu tintanya merah. Hanya dia yang tahu semua. Apakah yang salinan ijazah yang diserahkan KPU Jakarta dan KPU Pusat itu juga dulu dipakai di KPU Solo tahun 2005? Itu kan aneh, karena menurut kami sementara ini ya, sebenarnya itu salinan ijazah itu agak versi terbaru gitu. Legalisirnya? Iya, legalisirnya. Mestinya zaman wali kota Solo bukan legalisasi itu. Itu kecurigaan. Kalaupun dia beda, teman-teman semua, harusnya ini yang menarik. Disinilah konsistensinya itu Pak Jokowi, Pak. Semua tidak pakai tanggal. Di antara semua tidak konsisten, di sinilah konsistensinya. Tidak pakai tanggal. Ya, Kak. Nah, apakah itu dibenarkan? Sekali lagi adalah kita tidak akan menyebut lupa atau tidak tahu. Undang-undang itu disebut bahwa begitu dinyatakan berlaku undang-undang, maka dianggap seluruh warga negara ini paham, tahu. Apalagi yang bersangkutan adalah pejabat publik, calon pejabat publik, dan harusnya diverifikasi oleh otorisasi yang diberi kewenangan. Karena ini harusnya maka yang bersangkutan beliau ini. Yang kedua yang saya sebut tadi institusi itu adalah partai pengusung. Tidak boleh lepas tangan. Makanya pada saat itu kami minta partai pengusung harus didirikan, karena memang betul partai itu tidak melakukan, tidak dimandatir verifikasi. Tapi tanggung jawab moralnya adalah karena dia memproduksi calon pemimpin, maka harusnya karena dia ada LO-nya, dia memverifikasi tuh dokumen, memastikan bahwa yang dicalonkan adalah clear. Betulkah ijazahnya, betulkah orangnya yang ada dalam ijazah ini, atau betulkah ijazah ini terbit di UGM atau di tempat lain. Yang bertanggung jawab itu adalah partai pengusung. Dalam hal ini adalah PDIP, PKB, Nasdem, Golkar, hampir semua partai politik. Hampir semua. Gerindra. Termasuknya. Jadi semua harus bertanggung jawab lah. Biar kita bagi-bagi tanggung jawab itu. Kita semua media bertanggung jawab mempublikasi kebenaran itu. Terima kasih teman-teman. Yang penting mau saya sampaikan. Jadi di persidangan KIP sudah clear terbuka bahwa UGM mengakui tidak mempunyai dokumen yang terkait dengan permohonan legalisasi. Jadi legalisasi itu entah dari mana, nggak tahu ya. Karena UGM sendiri menyatakan tidak menguasai. Yang kedua, apakah ada yang sudah pernah melihat ijazah STB Jokowi? Pernah beredar tidak? Tidak. Nah, kami sebetulnya sudah menerima
versi STTB SMA, dan fotonya itu mirip dengan yang pernah beredar foto apa ya? Ya Jokowi sebagai anggota pecinta alam. Pencinta alam. Jadi nggak pakai kacamata. Yang mirip Jokowi Ya, sekarang. tapi saya lupa ngeprintnya. Nanti kita lihat yang dari KPU DKI ya. Jadi kesimpulannya begini ya, Kesimpulannya teman-teman, apa? ini benar-benar kesimpulan terakhir. Seperti yang sering kita sampaikan ya, bahwa kebenaran, kejujuran itu sederhana, ya. Kejujuran, kebenaran tidak memerlukan waktu 3 tahun hanya untuk satu dokumen. 1 menit aja. Kejujuran yang benar itu hanya membutuhkan 3 menit. Ditunjukkan dan dipersilahkan bagi pihak-pihak yang berkompeten dan independen untuk bisa meneliti, ya, ahli-ahli. Jadi Barreskrim sendiri pun sebenarnya bukan wilayah yang punya keahlian untuk meneliti itu. Nah, intinya adalah kalau kenapa ini begitu rumit dan kita sedang menata puzzle ya, teka-teki ini. Pelan atau cepat atau lambat, dan dugaan kita pertengahan tahun inilah akan terungkap ini pasti ya. Kalaupun ijazahnya tetap tidak bisa, kalaupun ada argumen ya, kan Jokowi sudah menunjukkan di gelar perkara, tapi kan cuma 5 menit. Itu bukan menunjukkan, itu hanya mengintip ya. Kalau ijazah mau diperiksa itu harus dibentuk tim independen. Nah, kemudian aspek yang kedua ya, selain kejujuran itu simpel dan sederhana, cukup 3 menit. Yang lain adalah kenapa Bon Jovi terus mengejar ini? Karena kita tahu tahun-tahun awal reformasi hingga tahun pertengahan 2015, fenomena ijazah palsu itu marak. Pemerintah RI waktu itu di zaman Jokowi pernah ingin mendirikan Satgas ijazah palsu ini, Ijazah palsu. bersama dengan 21 satgas lainnya. Tapi hanya soal ijazah ini yang tidak ditandatangani oleh Jokowi. Jadi ini bukan out of the blue ya, tapi ada indikasi-indikasinya. Dan kemudian kenapa UGM sebagai lembaga ilmiah, universitas yang kredibel, kesannya tidak kooperatif, ingin menutupi dan sebagainya. Ya karena UGM di era Jokowi dipolitisasi. Rektor dipilih, rektornya yang hanya berani memberikan kesaksian, testimoni itu tidak kuat, harus pembuktian bukan testimoni. Itu karena mereka memang ingin berdalih, ingin lepas tangan. Ya, karena misalnya rektornya kan dipilih oleh satu skenario yang dilakukan oleh Pratikno yang notabene waktu itu anggota kabinet Jokowi, dan kita tahu relasi Jokowi dan Pratikno sedemikian rupa menjadikan Indonesia menjadi negara otokratik legalisme, hukum dimanipulasi, diotak-atik sehingga bisa menjadi alat untuk memperkokoh kekuasaan dan kekuasaan yang sifatnya manipulatif. Nah, ini yang gambaran besar ini yang kita ingin buka ya, dan semoga insya Allah beberapa 2-3 bulan ke depan semuanya ini akan terungkap, karena kebenaran pelan atau pasti, kebusukan akan bisa dibongkar. Makasih Pak. Oke. Pak boleh tunjukin dulu Pak fotokopinya Pak. Oh iya tadi. Udah cukup. Bentar lagi Pak. Tengok-tengoknya Pak. Mbak, fotokopi. Fotokopi tadi. Di anu aja, di meja kan. Sini Sini aja aja. Pak, nggak apa Pak. Udah Pak, di sini aja. Tunjukinnya Pak. Bisa aja Bu. Sampai ya. Satu orang aja dah. Yang pakai jasa palsu saja. Ini warnanya ya berbeda. Nggak ada tanggal. Fotonya beda, pakai kacamata. Satu keanehan. Kalau yang SMA nggak pakai kacamata, wajahnya beda. Belum minus kali dia. Enggak.
Orang tua dipalsukan ya. Dan ini adalah contoh checklist ya. Orang tua dipalsukan ya. Iya, KI. bedanya 10 tahun. Checklist yang kami terima SMA nggak dulu ada. dari SMA KPU belum DKI. dikasih. Ada belum dapat. sekian banyak Kemarin dokumen nggak dapat. dan totalnya itu ada 30. 33 ya. Mudah-mudahan di Nah, KPU ini nanti DKI coba akan lihat dapat. bahwa memang SD, SMP, SMA diserahkan ya pada saat pencalonan untuk gubernur. Begitu juga dengan wali kota. Karena PKPU-nya masih mensyaratkan seperti itu peraturannya. Oke, baik. Sudah, terima kasih.